Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyudi. Saya dari Stikes Medan. Pada kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan tindakan pemasangan infus. Sebelumnya, saya akan jelaskan apa itu pemasangan infus. Pemasangan infus merupakan proses memasukkan jarum avokat ke dalam pembuluh darah pena. Kemudian dihubungkan dengan selang infus dan dialirkan dengan cairan infus. Sebelumnya saya akan jelaskan tujuan dari pemasangan infus. Tujuan dari pemasangan infus yaitu untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh pasien dan juga untuk menjalankan fungsi kolaborasi dengan dokter. Alat-alat yang kita butuhkan yaitu yang pertama ada cairan infus atau cairan parenteral. Di sini saya menggunakan jenis cairan RL. Kemudian ada set infus. Perlu diketahui set infus terbagi menjadi dua. Yang pertama set infus makro dan yang kedua set infus mikro. Set infus makro digunakan untuk orang dewasa, sedangkan set infus mikro digunakan untuk anak-anak. Pada kali ini, saya menggunakan jenis set infus makro sesuai dengan pasien yang akan kita lakukan tindakan pemasangan infus. Kemudian, yang kita butuhkan yaitu handscoon steril. Selanjutnya, kapas, alkohol, kemudian blaster atau hipapix. Selanjutnya yaitu gunting, kemudian ada avokat ukuran 22. Selanjutnya perla atau pengalas. Perlu diketahui fungsi dari perla atau pengalas yaitu agar cairan atau darah tidak tumpah pada tempat yang lain. Kemudian ada kapas alkohol, dan selanjutnya nirbecken. Dan yang terakhir yaitu ada standar infus. Berhubung standar infus tidak ada, kita bisa menggunakan cara lain yaitu dengan cara menggantungkan botol infus pada daerah yang lebih tinggi daripada pasien. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuki tahap prosedur pelaksanaannya. Pertama-tama lakukan cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, letakkan peralatan dan barang dekat dengan pasien. Selanjutnya kita masuki tahap orientasi. Lakukan salam terapeutik kepada pasien, lakukan informasi konsen dan pastikan pasien adalah orang yang benar untuk kita lakukan tindakan pemasangan infus. Selamat siang, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Triwahyudi, saya dari Stikes Sehat Medan. Apa benar dengan Ibu Ati? Ya. Oke, baik Bu, pada hari ini saya akan melakukan pemasangan infus kepada Ibu. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, saya akan mempersiapkannya. Oke, selanjutnya kita masuki langkah-langkah pengerjaannya. Pertama-tama, lakukan desinfeksi pada tutup botol cairan infus. Kita ambil alkohol. Oke, selanjutnya atur roll clamp pada set infus sekitar panjang 1/3 dari panjang set infus. Buat dalam kondisi off. Selanjutnya, hubungkan selang infus dengan botol infus. Oke, kemudian isi tabung pada tabung tetesan infus.
sekitar setengah dari panjang tabung dengan memencetnya. Oke, kemudian kita gantungkan botol infus pada standar infus. Berhubung standar infus tidak ada, kita bisa menggantungnya pada lokasi yang lebih tinggi dari pasien. Selanjutnya yaitu kita keluarkan cairan infus. Pastikan tidak ada emboli pada selang infus. Jika tidak ada emboli pada selang infus, kita bisa menggantung selang infus. Atur posisi pasien dan juga pasang pelak di bawah tempat lokasi yang akan kita tusuk. Ada payah ada gitu memacam Kemudian selanjutnya pilih pena yang akan kita tusuk. Kemudian pasang turniket. Jika tidak ada turniket, kita bisa menggunakan bantuan tangan orang lain. Selanjutnya yaitu pakai handscoon. Malap na ba siya? Ito kali. Tadi yung parang mayakan niya. Malap na ba siya? Yung dami tayong mati, no? Ito po ay problema. Kaya kali niya. Ako nang huli ako niya. Malipuli ko. Ay, ngadi niya. Oke, selanjutnya lakukan desinfeksi pada pena pasien dengan pola melingkar. Selanjutnya ambil avokat. Tusuk pena dengan sudut 30 sampai dengan 45 derajat. Pastikan lubang dari avokat berada di atas.
Selanjutnya, lepaskan pegangan, kemudian sambungkan dengan cairan infus. Lakukan that pada ini, pada kateternya. Sambungkan. Kemudian jalankan infus, hidupkan. Jika sudah menetes, berarti prosesnya sudah benar. Kemudian kita lakukan pemasangan Hipapix dengan bentuk kupu-kupu. Kemudian pasang lagi plester di atasnya. Buat posisi senyaman mungkin. Oke. Kemudian rapikan pasien dan peralatan. Oke, selanjutnya kita masuk tahap evaluasi. Cek tetesan infus dan atur tetesan infusnya. Biasanya tetesan infus normalnya yaitu 2 tetes per detik. Oke. Selanjutnya yaitu kita lakukan evaluasi, lihat respon klien setelah kita lakukan tindakan pemasangan infus. Kemudian pastikan prosesnya sudah berjalan dengan benar. Selanjutnya yaitu kita buat tanggal pemasangan infus. Bisa kita tempel pada tempat kita melakukan penusukan, yaitu pada plasternya. Kemudian lakukan dokumentasi baik pada botol infus maupun pada status pasien. Pada status pasien kita buat apa jenis cairannya, kemudian berapa tetesan per menitnya, berapa jumlah yang dibutuhkan, dan di mana lokasi penusukannya. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.